Kira-kira ini lagi nyetak kue apa yuk? Jawabannya es teler. Loh, kok pada bingung gitu? Iya, bener kok. Kue kering berbentuk bulat yang namanya makarun ini kalau dimakan rasa es teler. Wah, unik kan? Kue khas Prancis ini cocok banget buat dijadikan suguhan saat lebaran nanti. Meskipun berasal dari Eropa, makarun yang satu ini beda. Soalnya ada berbagai macam rasa khas Indonesia. Selain es teler, ada juga makarun dengan rasa nasi uduk, dadar gulung, dan masih banyak lagi. Den Unyil, mau es teler nggak Den? Bisa buat buka puasa nih. Wih, tumben banget Pak. Pak Oga baik. Ada angin apaan nih? Sebentar lagi kan lebaran Den. Ngurang-ngurangin dosa lah. Pak Oga. Ya udah, sini deh, Unyil sulap. Es telernya jadi makanan. Dibantu ya Pak. Bim bim salabim. Abrakadabra. Kue apaan ini? Yang lain aja deh. Lemper kek. Ya udah, sekali lagi ya. Bim salabim. Abrakadabra. Waduh, kok malah jadi sisir Den? Yang bener aja. Kepala Pak Oga nggak ada rambutnya. Buat apaan ini? Balikinlah Den ke kue tadi. Kalau mau kue makarun rasa es teler, mendingan ke tempat pembuatannya langsung aja deh Pak. Ayo. Ya udah, ayo. Disinilah makarun berbagai rasa dibuat. Kita bikin adonan kulitnya dulu ya. Kulit makarun ini dibuat dari bahan-bahan khusus. Nah, ini nih yang paling penting. Gula cair yang sudah dipanaskan digiling bareng putih telur sampai mengembang dan berbusa. Adonan ini yang membuat tekstur makarun renyah di luar, tapi lembut di bagian dalam. Krenyes-krenyes gitu deh. Bahan lainnya ada tepung almond yang digiling bareng gula halus dan pewarna makanan. Tuh kan, jadi cantik warnanya. Tepung almond lah yang menjadi ciri khas pembuatan makarun khas Perancis. Berbeda dengan makarun dari Amerika yang berbahan dasar kelapa parut. Selain lebih sehat, tepung almond juga punya tekstur agak kasar. Tekstur itulah yang membuat makarun terasa renyah. Kalau dua adonan sudah beres, tinggal dicampur deh. Aduknya jangan terlalu lama ya, biar nggak gagal. Kita mulai nih cetak makarunnya. Di sini cetaknya sudah pakai mesin loh. Pertama biar cepat, kedua biar ukuran kulit makarun sama rata. Tuh lihat aja, semuanya seragam 4 cm. Setiap loyang bisa diisi cetakan makarun sampai 60 buah. Cetakan kulit makarun ini dipanggang di mesin oven. Tapi harus didiamkan dulu ya beberapa menit biar suhunya turun dan bisa mengembang sempurna. Saat memanggang suhunya harus terjaga di atas 100 derajat Celcius. Panggang sekitar 20 menit dan pastikan nggak terlalu lama. Selain itu, kalau kelamaan dipanggang, permukaan atas kulit makarun bisa pecah-pecah dan retak. Kan jadi gagal cantik nanti. Sekarang waktunya kita isi bagian tengah makarun. Unik deh, makarun ini memang diisi pakai isian manis kayak makarun lainnya. Bedanya, isian makarun ini dibuat rasa es teler. Krim yang hijau rasa sirup pandan, yang pink sirup raspberry. Dan biar tambah mantap kayak es teler asli, tambahkan potongan buah nangka juga ya. Selain es teler, ada juga rasa kue khas Indonesia loh, dadar gulung. Biar mirip, kulit makarun dibuat warna hijau dengan isian krim rasa pandan. Tambahkan juga kelapa gula merah seperti isian kue dadar gulung. Untuk makarun khusus rasa makanan dan minuman Indonesia, dibuatnya tergantung permintaan dan pesanan. Ada juga nih yang bentuknya karakter dan rasa unik lain, kayak nasi uduk. Makarun ini tahan selama 5 hari loh, dengan syarat harus selalu disimpan di lemari pendingin. Kalau belinya sekarang, ya masih bisa lah buat lebaran nanti.
Wah, asik. Sudah jadi nih kulit makarunnya. Unyil tinggal tambahin isiannya deh. Asik. Udah jadi ya, Den? Pak Oga boleh dong nyobain. Pak Oga, belum buka puasa kali Pak. Lagian makarun kan bentuknya kayak burger. Harus ditumpuk dua dan diisi ini di tengahnya. Tapi ini susah banget nih Pak, gak keluar. Ya, bilang dong kalau nggak bisa, Den. Sini Pak Oga cek. Aduh. Kenapa jadi nyemprot muka Pak Oga sih, Den? Ya, Tambah maaf manis Oga, nih muka Pak maaf. Oga, Den. Unyil gak sengaja. Beneran Pak, maaf ya. Umat muslim sholat dengan cara menundukkan tubuh serendah-rendahnya di tanah. Hal ini untuk menunjukkan ketidakberdayaan mereka sebagai makhluk di hadapan Tuhan. Dan syarat utama yang harus diperhatikan saat beribadah adalah kebersihan pada saat beribadah. Nah, untuk memastikan area yang digunakan untuk sholat benar-benar bersih, umat muslim biasa menggunakan sajadah. Jelang lebaran, sajadah juga biasanya diburu untuk dibawa pada saat sholat id. Tapi ada yang beda loh dengan sajadah yang satu ini. Sajadah ini sangat lembut dan keren, terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Amin. Pak Oga, sudah sholat duhur belum? Oh iya, Den. Udah waktunya ya. Untung aja diingetin. Makasih ya. Pak Oga sholat dulu deh kalau gitu ya. Oke Pak. Kok ada yang beda ya? Ini sajadahnya berasa halus bener. Betah deh Pak Oga lama-lama di sini. Loh, Pak Oga, Pak Oga, Pak. Ada apa, Den? Pak Oga, kok malah tidur sih? Maaf, Den. Habis sajadahnya empuk sama halus banget. Emang ini sajadah model apa sih, Den? Pak Oga baru ngerasain. Pak Oga pasti penasaran kan? Ini sajadah apa? Kalau gitu biar jelas, Unyil ajak aja deh ke tempat pembuatannya. Come on. Nah, di sini nih Pak, lokasi pembuatan sajadahnya. Ada di Depok, Jawa Barat. Sajadah yang dibuat di sini adalah jenis sajadah premium. Hah? Premium? Maksudnya gimana, Den? Gini Pak, sesuai namanya, sajadah ini terbuat dari bahan kain berkualitas. Makanya bisa bikin nyaman. Sampai Pak Oga ketiduran kayak tadi deh tuh. Oh iya, terdapat 3 jenis bahan yang dipakai buat bikin sajadah premium ini. Untuk permukaannya memakai bahan kain bernama velboa. Jenis kain velboa mempunyai bulu halus seperti buludur yang lembut, gak gampang rontok dan tidak menyebabkan alergi. Lalu untuk bagian alas sajadah menggunakan bahan kulit sintetis. Kulit sintetis yang berkualitas punya fitur anti selip, ramah tanah dan aspal, tahan air dan gampang dibersihkan. Emang bener, Den? Tahan air tuh kulit sintetisnya. Benar kok Pak. Nih, Unyil buktiin ya. Tuh kan Pak, airnya tetap diam di situ kan? Iya, bener. Kalau tahan air gitu, kadang kotoran juga susah nempel. Jadi nggak gampang kotor. Tuh Pak Oga udah tahu. Oh iya, satu lagi bahan yang nggak boleh ketinggalan nih Pak. Ada busa dengan ketebalan 3 mm buat bagian tengah lapisan sajadahnya. Oh, pantes. Jadi lebih empuk ya, Den? Iya, bener banget tuh Pak. Posisi sujud dan duduk saat melakukan gerakan sholat jadi lebih nyaman deh kalau pakai sajadah ini. Apalagi kalau buat anak-anak. Sekarang saatnya untuk dijahit. Sifat masing-masing bahan sajadah ini berbeda-beda. Bagian kulit bersifat kaku, sementara kain velboa gampang melar. Makanya perlu keterampilan dan ketelitian biar hasil sajadah premium nantinya rapi dan tidak bergelombang. Nah,
Kalau ini plat buat apaan, Den? Ini adalah plat identitas yang berlapis emas alias 22 sampai 24 karat, Pak. Serius tuh, Den, ada emasnya? Serius, Pak Oga. Walaupun cuma dipakai sebagai pelapis dalam jumlah yang sedikit, lapisan emas ini punya tujuan biar platnya gak gampang berubah warna. Oh, kirain Pak Oga beneran kayak emas batangan, Den. Kan lumayan. Sajadah premium ini dibuat tanpa adanya motif alias polos karena punya tujuan bisa meningkatkan kehusuan. Tapi tenang, sajadah premium ini punya pilihan warna yang beragam. Ada 11 warna yang setiap masing-masing punya filosofi. Seperti warna hitam yang terinspirasi dari keindahan Masjidil Haram Ka'bah. Meskipun masih dijual secara online, produk sajadah premium ini sudah dipasarkan hampir ke seluruh Indonesia dan juga ke luar negeri, seperti negara yang berada di kawasan Asia Timur. Wah, gimana tuh? Keren kan? Karena harga emas biasanya naik menjelang Lebaran, perhiasan imitasi juga banyak diminati, terutama oleh ibu-ibu nih. Di Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, ada pengrajin perhiasan emas imitasi berkualitas. Harganya dijamin gak bikin kantong bolong. Tapi walaupun imitasi, kemilaunya gak kalah sama logam mulia asli loh. Ini dia tempat bikin perhiasannya. Bahan bakunya adalah tembaga dan kuningan sebagai pengganti emas. Meski tempatnya nggak terlalu luas, pengrajin di sini bisa membuat hingga 250 perhiasan gelang dan cincin setiap 2 hari. Bahkan bisa lebih tergantung dari pesanan. Apalagi jelang Lebaran kayak gini, pesanan bisa lebih banyak dari biasanya. Nah, kita timbang bahan bakunya dulu ya, lalu dilebur dengan cara dipanaskan. Harus hati-hati nih, jangan terlalu dekat. Suhu api untuk melebur logam bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Kalau pengrajin di sini sih sudah berpengalaman belasan tahun membuat emas imitasi. Jadi tenang aja. Kalau sudah melebur, logam cair, siap dicetak deh. Dalam waktu singkat, logam yang sudah mengeras akan ditipiskan sesuai dengan ukuran. Kemudian ditarik supaya lurus dan mudah untuk dibentuk. Berbagai jenis perhiasan bisa dibuat para pengrajin, tapi yang paling populer sih cincin, gelang, dan kalung. Bulan Ramadan seperti sekarang, pesanan perhiasan bisa naik hingga 50% loh. Lanjut, kita gulung-gulung logamnya. Nah, sudah kelihatan kan bentuk gelangnya? Setelah berbentuk spiral, satu persatu gelang dipotong agar terpisah. Lalu sambung kembali dengan cara dipatri. Oke deh, sekarang amplas supaya halus dan poles dengan kain supaya mengkilap. Terakhir proses coating atau pelapisan agar warnanya mirip seperti emas asli. Terakhir jemur emas imitasi supaya lapisannya melekat dengan baik. Warna emas imitasi ini bisa bertahan selama 6 bulan jika dipakai setiap hari. Perhiasan emas imitasi ini dijual dengan harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp50.000 saja. Berbeda jauh dengan emas asli yang harganya lebih dari Rp600.000 per gram. Perhiasan sih boleh imitasi, tapi hati yang suci menyambut Idul Fitri harus asli ya.